Calon pemimpin itu harus buktikan, beradu pemikiran, beradu konsep, apa sih program yang akan dibangun. Jangan hanya sebatas pencitraan semata. Pemimpin di negeri ini tuh harus orang-orang yang bukan hanya memiliki knowledge soal kenegaraan atau kebangsaan, tetapi juga harus memiliki tingkat spiritual yang oke. Halo Sobat Glory, baik lagi bareng gua. Gimana nih hari kalian? Hope everything is gonna be okay. By the way, thanks buat kalian yang udah tonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Oh ya, beberapa hari yang lalu gua kedatangan temen gua nih main ke rumah gua. Nah, katanya dia mau nyaleg di Kabupaten Bandung. Tapi dapil seberahannya. Kasih tahu nggak ya? Jangan lah ya. Tapi bener deh, thanks banget nih buat teman gue satu ini nih. Berkat silaturahimnya, nah akhirnya gue jadi kepikiran, kayaknya mending bercerita tentang kepemimpinan di para raja Sunda nih. Karena biasanya para raja ini selain punya wawasan soal kebangsaan dan juga kenegaraan, mereka juga memiliki tingkat spiritual yang sangat luar biasa. Nah, siapa tahu bisa jadi referensi, ya lumayan lah, dikit-dikit juga gitu teman-teman. Oke, let's start and enjoy. Cerita para pemimpin di Tatar Sunda ini tuh ditulis di naskah cerita Parahyangan sekitar tahun 1580 Masehi. Nah, cerita Parahyangan ini merupakan beberapa catatan kuno sejarah. Dalam naskah tersebut tertulis nama-nama raja, nama kerajaannya, dan juga masa kekuasaannya. Nah, yang menarik dari para raja di Tatar Sunda ini tuh bukan hanya eksistensinya teman-teman, tapi ajaran atau konsep kepemimpinannya ini sangat luar biasa. Nah, fokus gue kali ini tuh lebih ke ajaran dan konsepnya nih. Karena ada ajaran yang menarik tentang bagaimana masyarakat Sunda ini memilih pemimpin yang ideal. Nah, teori itu tuh tertulis dalam naskah kuno seperti naskah Siksa Kandang Karesian dan juga naskah Amanat Galunggung. Berdasarkan fragmen cerita Parahyangan, di masyarakat Sunda kuno ini nggak hanya seorang raja yang memiliki kepemimpinan teman-teman. Nah, tapi dalam masyarakat Sunda kuno ini ada 3 pemimpin yang jadi panutan. Yang pertama yaitu raja atau prabu, yang kedua resi yaitu kaum agamawan, yang ketiga rama yaitu pemimpin daerah. Oke teman-teman, kita mulai bercerita dulu tentang eksistensinya para raja Sunda dalam cerita Parahyangan yang eksis sekitar abad ke-8 sampai abad ke-16. Cerita Parahyangan ini tuh pada dasarnya menunjukkan wilayah Jawa Barat. Nah, di wilayah itu tuh terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil. Nah, di antara kerajaan-kerajaan tersebut muncullah 2 kerajaan yang selalu bersaing sepanjang berdirinya. 2 kerajaan itu tuh adalah kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda, teman-teman. Nah, kadang-kadang 2 kerajaan tersebut tuh sering terlibat perselisihan, tapi sering juga dipersatukan di bawah kekuasaan seorang maharaja. Nah, jika 2 kerajaan ini bersatu menjadi sebuah kerajaan, biasanya dikenal sebagai kerajaan Sunda. Nah, meskipun sang maharaja ini tinggal di daerah Galuh, daerah Galuh ini tuh kalau sekarang tuh Ciamis, Kawali, Panjalu, bahkan sampai ke batas Brebes, teman-teman. Nah, salah satu sosok yang saat itu mempersatukan kerajaan-kerajaan tersebut adalah Prabu Niskala Waslukencana yang berkuasa sekitar abad ke-13 atau abad 14-an ya. Nah, saat itu Niskala Waslukencana sebagai seorang maharaja, yang sementara posisi sebagai raja wilayah diperintah oleh Prabu Susuk Tunggal. Nah, sedangkan di Galuh berkuasa yaitu Prabu Dewa Niskala. Keduanya ini putra dari Prabu Niskala Waslukencana, tapi beda ibu. Dalam cerita Parahyangan ini menyebutkan keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Pakuan Pajajaran Bogor,
Kerajaan Galuh, Kerajaan Saunggalah di daerah Kuningan. Nah, dan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan-kerajaan itu sering mengalami dinamisasi pasang surut dalam masa pemerintahannya. Biasanya, keruntuhan dan kejayaannya sebuah pemerintahan ini dikarenakan perebutan kekuasaan atau pelanggaran dari sang raja terhadap norma kehidupan dan bermasyarakat. Tapi di sisi lain, penyatuan kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda ini tuh pernah dilakukan tanpa pertumpahan darah oleh Sri Baduga Maharaja, atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi, yang saat itu menyatukan kerajaan-kerajaan ini dengan hubungan kekeluargaan, yaitu dalam bentuk pernikahan, teman-teman. Nah, saat itu Prabu Siliwangi dinikahkan oleh ayahnya Wastu Kencana dengan putrinya Susuk Tunggal yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda. Yang kalau dalam pantun-pantun ini kadang disebut Padmawati, teman-teman. Nah, tujuan pernikahan itu dilakukan oleh Wastu Kencana supaya wilayah kerajaan ini kelak nggak terpecah-pecah. By the way, Siliwangi itu gelar yang kependekan dari Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Siliwangi. Nah, sebetulnya ada beberapa versi. Ada yang menyebutkan kalau dia ini bernama Sunan Pamanah Rasa, ada yang menyebutkan Sunan Remenggong atau Prabu Wisesa. Tapi whatever lah. Apapun perbedaannya, biarkanlah terus berbeda. Karena hikmahnya, karena berbeda ini, kita akan selalu mengenangnya. Nah, kerajaan-kerajaan ini di dalam naskah Carita Parahyangan menerangkan secara sederhana. Pergantian raja ini biasanya ditandai dengan beberapa frase. Yang pertama, gering lampah, yang artinya itu berperilaku buruk. Yang kedua, yaitu lantaran polahna resep ngerusak nutapa, yaitu karena kelakuannya senang merusak kebaikan. Yang ketiga, salah lampah daik ngala awewe ko awewe, yang artinya itu kelakuannya senang mengambil perempuan dengan memperalat perempuan. Yang keempat, lantaran ratu lampahna cilaka ko awewe, sebab raja ini celaka oleh perempuan, maksudnya gampang terintervensi atau terpengaruh oleh perempuan dalam hal kebijakan. Yang kelima, yaitu ngarampas tanpa rasaan, yang artinya merampas hak orang tanpa berperi kemanusiaan, ya seperti korupsi lah. Nah, yang keenam, mindeng mayahan jalma tanpa dosa, yaitu sering membunuh orang tanpa dosa. Yang ketujuh, henteu hormat ka kolot, yang artinya nggak menghormati orang tua. Yang kedelapan, ngahina pandita, yang artinya menghina kaum agamawan. Kalau sekarang tuh menghina ulama, teman-teman. Nah, sebetulnya perilaku seperti itu tuh nggak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi kita pun juga sebagai seorang manusia harus menjaga supaya terhindar dari perilaku seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, dalam naskah Carita Parahyangan, keruntuhan sebuah kerajaan ini dikarenakan pemimpinnya sudah nggak lagi berorientasi pada kehidupan akhirat. Nah, mereka ini lebih memilih kesenangan pribadi daripada kesejahteraan rakyatnya. Nah, tapi perhatian penuh pada akhirat pun juga bukan hal yang baik. Di naskah itu tuh memberikan catatan negatif kepada Ratu Dewata yang merupakan seorang raja Sunda sekitar abad ke-15. Awal keruntuhan negara ini karena perilaku dari sang raja hanya bertapa berata dengan bertarak, yang maksudnya tuh malah berdiam diri dan acuh. Ketika saat itu kerajaan sedang diserang pasukan Tambuh Sangkane, yaitu ketika kerajaan diserang pasukan yang nggak dikenal identitasnya. Nah, sedangkan tapanya seorang raja ini harusnya memerintah dengan baik. Nah, jadi saat itu, sang raja ini berperilaku seperti seorang petapa, tapi nggak pada tempatnya. Nah, menurut penulis Carita Parahyangan ini menyindir raja tersebut dengan sindiran, nya iyatna sang kawuri pepuasaan. Yang artinya, maka hati-hatilah, janganlah kamu berpura-pura rajin puasa. Nah, mungkin menurut sang penulis kisah kuno ini, melihat kealiman Ratu Dewata itu disebabkan dia nggak berani menghadapi kenyataan. Ya, karena selamatnya seorang pemimpin di akhirat nanti itu dengan kebijakan yang dibuatnya. Kebijakannya ini pro kepada rakyat, orang enggak. Karena menurut gue sih, seorang pemimpin yang adil itu pemimpin yang bisa menempatkan diri pada tempatnya. Dan juga seorang pemimpin yang adil ini bisa memberi dengan proporsinya. Jadi nggak bagi-bagi jabatan karena kontrak politik.
Nah, makanya ada beberapa syarat ideal untuk menjadi seorang pemimpin dalam Raja-Raja Sunda. Nah, syarat yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki kekuatan, istilahnya bertangan besi. Kalau seorang pemimpin ini selalu berhubungan dengan kekuasaan yang dimilikinya, yaitu melalui kekuatan atau kemampuan dirinya. Dalam hal tertentu, pemimpinnya harus tampil di garis depan dengan keberaniannya mengalirkan darah. Nah, maksudnya kekerasan atau ketegasan dalam bertindaknya diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu contohnya peristiwa Raja Sanjaya yang saat itu ditantang untuk membuktikan kesaktian dan kemampuannya mengalahkan kerajaan lain. Saat itu, Rangyang Sanjaya ini menyuruh patihnya untuk mendatangi Batara Dangyang Guru di Galunggung. Nah, sang patih ini disuruh untuk menanyakan siapa yang akan memerintah di wilayahnya. Nah, lalu setibanya sang patih di Galunggung, sang patih pun menyampaikan kepada Dangyang Guru bahwa dia ini diutus Sanjaya menanyakan perihal kekuasaan. Nah, dan juga untuk meminta adiknya, Ranghyang Purbasora ini menjadi calon kepala pemerintahan di daerahnya. Nah, tapi jawaban dari sang Dangyang Guru ini, dia nggak mau memberikan jabatan. Dangyang Guru ini menyuruh Sanjaya pergi menguji diri. Nah, Sanjaya harus mengalahkan Guru Haji Pagarwesi, Guru Haji Mananggul, dan kalahkan juga Guru Haji Balitar dan Sang Wulan Pandawa Kuningan. Nah, kalau Sanjaya ini mampu mengalahkannya, maka terbuktilah kesaktiannya. Nah, kalau di zaman sekarang, para pemimpin ini atau calon pemimpin itu harus buktikan beradu pemikiran, beradu konsep, apa sih program yang akan dibangun, terus apa aja langkah yang akan dia lakukan dalam menghadapi masa-masa yang pelik di dalam negerinya ini. Jangan hanya sebatas pencitraan semata, apalagi minta jabatan pada oligarki dan juga di bawah pimpinan oligarki. No. Nah, dan juga para pemimpin negeri pun juga harus membuktikan kekuatan geopolitiknya. Jangan hanya menjadi kacung barat. Ya, karena secara fakta, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini tuh dari dulu kerajaan yang memiliki pemikiran yang besar dan juga langkah yang besar, seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Aceh, Kerajaan Sampurna Pasai, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga Pajajaran, dan banyaklah kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan berikutnya syarat yang kedua, sebagai seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohaninya. Nah, sehat jasmani dalam pengertian tidak cacat secara badan, dan juga sehat rohani ini berarti bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar. Yang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di dalam cerita Parahyangan menginformasikan dua orang raja yang gagal naik tahta dikarenakan cacat tubuh, yaitu Rahyang Sempakwaja dan Ranghyang Kidul. Nah, hal tersebut itu tergambarkan dalam kalimat Rahyang Wareh, dia nggak bisa menjadi raja karena huntuna pohang, yaitu artinya giginya ompong, nggak memiliki gigi. Nah, makanya dia dinamain Ranghyang Sempakwaja, teman-teman. Nah, sedangkan Ranghyang Kidul gagal menjadi raja ini karena memiliki penyakit hernia, yang akhirnya dia hanya menjadi wiku raja atau penasehat raja. Nah, syarat yang ketiga, yaitu seorang pemimpin ini harus memiliki pendidikan yang mumpuni, teman-teman. Nah, sedangkan keberhasilan pendidikan ini sangat bergantung pada kualitas guru. Karena seorang Wastu Kencana ini nggak akan menjadi orang yang besar, nggak akan sukses memimpin kerajaan Sunda pada saat itu, dan juga nggak akan harum namanya kalau dia ini nggak dididik oleh guru yang soleh. Nah, Wastu Kencana ini mendapatkan pendidikan dari gurunya yang bernama Bunisora. Beliau ini masih merupakan pamannya. Nah, apalagi Wastu Kencana ini ditinggal wafat oleh ayahnya ketika dia masih berumur 9 tahun. Ayahnya Wastu Kencana ini bernama Prabu Linggabuana wafat pada peristiwa Perang Bubat sekitar abad ke-13-an, teman-teman. Nah, ketika di usia muda, nggak mungkin nih Wastu Kencana ini menjadi seorang raja. Nah, akhirnya jabatan raja ini dipegang oleh pamannya Bunisora sebagai Raja Sunda. Dia bergelar Prabu Batara Guru Pangadi Pratama Jana Dewa Brata. Nah, kalau di ujung kulon, dia disebut Batara Guru. Bahkan ada juga yang menyebutnya Prabu Kudalalean. Prabu Bunisora ini orang yang sangat tekun dalam mendalami agama. Nah, sehingga beliau ini dipandang sebagai seorang raja pandita, yaitu raja yang memiliki pemahaman agama yang sangat mumpuni. Nah, dituliskan di cerita Parahyangan saat itu Bunisora ini diberi gelar Satmata. Satmata ini
kalau di dalam tingkatan batin spiritual itu tingkatan kelima dari 7 tingkatan batin, teman-teman, atau tingkatan spiritual. Nah, tingkatan ini merupakan tingkat tertinggi untuk seseorang yang masih mengurus urusan dunia. Menurut Kropak 630, tingkat batin manusia ini dalam pendalaman agama yaitu ada 7 tingkatan. Yang pertama acara, yang kedua adigama, yang ketiga guru gama, yang keempat tuhagama, yang kelima satmata, yang keenam surakloka, yang ketujuh nirawera. Nah, satmata ini tuh adalah tingkat kelima dan tahap tertinggi bagi seorang yang masih mencampuri urusan dunia. Nah, baru setelah satmata ini yaitu surakloka. Surakloka ini orang yang udah menganggap dunia ini hina, teman-teman. Nah, yang tingkat tertingginya yaitu nirawera. Itu orang yang sudah memadamkan hasrat dan nafsunya. Nah, tingkatan ini tuh kalau di Islam tuh ada 7 tingkatan nafsu seperti amarah, loama, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan seterusnya. Dan juga di ajarannya Syekh Abdul Muhyi disebut martabat alam 7, yaitu seperti martabat alam ahadiyah, martabat alam wahdah, martabat alam misal, dan seterusnya. Nah, beberapa ulama sufi itu menyebutkan ada 7 makom tingkatan, yaitu jabarut, lahut, hahut, dan sebagainya, teman-teman. Konsep spiritual itu tuh udah ada dalam Tatar Sunda, meskipun berbeda secara agama dan akidah, teman-teman. Nah, makanya Wali Songo itu saat itu masuk ke Nusantara, khususnya di tanah Jawa, itu nggak terlalu sulit untuk menyebarkan agama Islam. Karena para raja atau para pemimpin di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa ini, udah memiliki konsep spiritual seperti itu. Jadi, kesimpulannya, Wastu Kencana ini di bawah Asuhan Budi Sora ini mendapatkan pendidikan yang sangat lengkap. Dia mendapatkan pendidikan kenegaraan, kebangsaan, dan juga dia dapat pendidikan keagamaan, khususnya spiritualitasnya, teman-teman. Nah, makanya dia bisa memimpin kerajaan dengan sangat yang bijak, teman-teman. Nah, itulah makanya kita semua belajar agama itu harus bersanad, harus menjadi guru mursyid yang baik, biar kita juga menjadi orang yang baik. Nah, sama halnya pemimpin di negeri ini tuh harus orang-orang yang bukan hanya memiliki knowledge soal kenegaraan atau kebangsaan, tetapi juga harus memiliki tingkat spiritual yang oke. Nah, seperti contohnya Bung Karno nih, the founding father kita, dia ini bukan hanya memiliki knowledge secara kebangsaan atau kenegaraan, tapi dia juga memiliki jiwa spiritual yang sangat luar biasa. Nah, makanya beberapa ulama saat itu berpendapat kalau Bung Karno ini tuh seorang wali dengan gelarnya yaitu Waliul Amr. Nah, dan juga seorang pemimpin ini harus sudah selesai dengan dirinya, bukan kepentingan golongannya. Nah, syarat berikutnya, seorang pemimpin ini harus bisa bermusyawarah, dan itu tertulis ketika Sanjaya telah lama berperang, dia merasa lelah dan sudah saatnya untuk berdamai. Nah, karena itulah dia kemudian bermusyawarah untuk membagikan wilayah kekuasaannya. Nah, saat itu kata Sanjaya, dia ini udah nggak menjadi halangan, dia ingin berdamai. Nah, sekarang aku tidak akan melawan. Mari kita tetapkan tanah bagian Dangyang Guru Tengah, bagian Rangyang Isora, di timur luasnya hingga ke utara Paraga dan Cilotiran, dan barat Tarum ke barat bagian Tohaan di Sunda. Sifat musyawarah dan jago diplomasi itu pun dilakukan oleh Maharaja Tarusbawa. Maharaja Tarusbawa itu pengganti Raja ke-12 Tarumanegara yang bernama Linggawarman. Nah, saat itu dia ini harus menjadi mediator konflik antara kerajaan Sriwijaya dan Kalingga. Dampak dari penolakan kerajaan Kalingga ketika Srijayanasa, sang Raja Sriwijaya ini ingin meminang Ratu Sima dari Kalingga. Nah, saat itu ketegangan ini makin memanas. Kedua kerajaan ini sudah mempersiapkan jumlah pasukan yang sangat besar. Namun, untungnya di akhir cerita ini dapat dilerai oleh Maharaja Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Nah, jadi seorang pemimpin ini harus mengedepankan musyawarah. Karena pekerjaan terbesar di negeri ini tuh sulit untuk menyatukan. Dan sangat rentan banget negeri ini untuk dipecah belah, teman-teman. Nah, jadi para raja di Tatar Sunda ini hakikatnya nggak hanya memiliki pengetahuan soal kenegaraan, tapi mereka juga digembleng secara spiritualitasnya. Nah, makanya ada 4 ajaran atau 4 ruh kepemimpinan dalam memimpin sebuah negeri seperti